Martial Peak 3743. Ada desas-desus bahwa generasi pertama naga raksasa Pulau Naga telah datang dari alam semesta luar, meninggalkan api kehidupan di dunia ini. Namun, masalah ini sudah lama sekali sehingga bahkan Zuyan dan Fu Zun tidak dapat menentukan kebenarannya. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Yang Kai, mereka sekarang memiliki kepercayaan pada catatan leluhur. Bagaimana dengan raksasa itu? Zuyan mengelus tombak Azure Dragon. Apakah tombak ini diberikan kepadamu oleh raksasa itu? Ya. Yang Kai mengangguk. Memikirkan kembali raksasa bernama Ahda. Dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Memikirkan kembali sekarang. Dia masih terkejut dengan apa yang dia lihat hari itu. Tubuh naganya yang panjangnya 100 zang sudah menjadi monster besar. Tetapi di depan Ahda yang imut dan naif ini, itu sekecil serangga. Yang Kai tidak tahu ras apa yang bisa melahirkan tubuh sebesar itu. Untungnya, Ahda tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, Yang Kai tidak akan bisa bertahan. Kedua sesepuh saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yang Kai mengangkat tangannya untuk mengambil tombak Azure Dragon. Dan tombak yang ditutupi sisik naga tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Aura naga di dalam tombak juga tampaknya perlahan-lahan terbangun seperti naga yang sedang tidur, menyebabkan sumber klan naga Zuyan dan Fu Zun berdenyut. Zuyan terbatuk ringan lagi. Cedera Penatua Agung. Yang Kai melihat ke perutnya, di mana sedikit darah terlihat. Meskipun tidak ada yang serius, butuh beberapa waktu untuk pulih. Zuyan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa lukanya tidak serius. Yang Kai tersenyum dan berkata, mungkin saya dapat membantu Penatua Agung pulih sesegera mungkin. Atau bahkan meningkatkan kekuatan kamu. Begitu kata-kata ini keluar, baik Zuyan dan Fu Zun menatapnya dengan kaget. Keduanya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Dan sekarang kekuatan mereka telah mencapai tingkat seperti itu. Sangat sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Peningkatan kekuatan ras naga bukan hanya soal kultivasi yang rajin, tetapi juga mengharuskan mereka untuk merangsang sumber dalam tubuh mereka. Semakin lengkap perpaduan energi sumber asal mereka, semakin kuat mereka menjadi. Bunga darah naga biasa tidak lagi berguna bagi mereka. Hanya bunga darah naga kualitas tertinggi yang bisa membuat sumber mereka sedikit menyatu. Tapi bunga darah naga kualitas terbaik sangat langka. Bahkan dengan kekuatan Pulau Naga, mereka hanya berhasil mengolah beberapa dari mereka dalam ribuan tahun. Dan terakhir kali, Yang Kai telah menyapu bersih mereka. Tidak dapat mengandalkan bunga darah naga. Budidaya pahit tidak berguna. Jadi mereka hanya bisa menunggu waktu untuk tenang. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar Yang Kai mengucapkan kata-kata ini. Reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang 100 zang. Tubuh naga panjang Yang Kai terungkap di Star Soul Palace 3 hari lalu. Zuyan dan Fu Zun tidak bisa menahan perasaan terbakar. Mereka masih ingat bahwa terakhir kali mereka melihat Yang Kai menggunakan teknik transformasi naga. Tingginya hanya 30 zang. Sudah luar biasa bahwa dia bisa tumbuh hingga 100 zang hanya dalam belasan tahun. Karena Yang Kai mampu melakukannya, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa tubuh Yang Kai mengandung kekuatan sumber asal naga suci emas. Dengan perpaduan sumber asal ini, dia pasti akan bisa mendapatkan warisan dan ingatan dari banyak leluhur klan naga. Mungkin dia telah menemukan semacam misteri yang mendalam. Seberapa percaya diri kamu? Fu Zun menekan kegembiraan di hatinya. Tetapi matanya bersinar cerah. Itu akan tergantung pada daya tahanmu. Yang Kai tersenyum. Zuyan terkekeh. Jika hal baik seperti itu benar-benar terjadi, tuan tua ini secara alami akan menunjukkan kepadamu toleransi dari ras naga. Dia dan Fu Zun telah berperang melawan 3 Saint Iblis. Dan meskipun mereka telah berhasil mempertahankan situasi selama beberapa tahun, mereka telah menderita beberapa kerugian. Beberapa kali, suami dan istri mengandalkan serangan bersama mereka untuk memaksa Sueli dan yang lainnya untuk menghindari mengambil tindakan. Jika dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya saat menyembuhkan luka-lukanya, dia tidak akan menderita penghinaan semacam ini. Pada saat itu, jika dia bertarung 2 lawan 3, dia tidak akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan jika dia bisa tidak merebut kembali inisiatif pertempuran ini, setidaknya dia tidak akan begitu pasif.
Bagus. Tidak ada waktu untuk kehilangan. Aku akan membuat beberapa persiapan sebelum berangkat. Yang Kai menyingkirkan tombak Azure Dragon dan berdiri. Di mana? Zuyan menatapnya dengan curiga. Pulau Naga. Pada saat kritis ini, Yang Kai dan dua tetua ras naga akan pergi ke Pulau Naga. Dan perkiraan konservatif adalah bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Masalah rahasia seperti itu secara alami tidak dapat dipublikasikan dengan santai. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada sisa-sisa Demon Heavenly Dao di pasukan Star Boundary. Jika berita ini bocor, Saint Iblis pasti akan mengambil tindakan ketika kedua naga sesepuh klan kembali ke Pulau Naga. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menahan serangan Sueli dan yang lainnya. Dari awal hingga akhir, hanya Li Wuyi yang tahu tentang ini. Diumumkan kepada publik bahwa Yang Kai dan Penatua Agung Zuyan sama-sama sedang bermeditasi. Untungnya, ada space array yang memungkinkan mereka untuk datang dan pergi tanpa jejak. Setelah pertukaran singkat, Yang Kai dan Zuyan dapat menginjakkan kaki di Pulau Naga. Sehari kemudian, mereka bertiga memasuki dunia kecil Pulau Naga dan langsung menuju kuil naga. Pada saat ini, Zuyan dan Fu Zun akhirnya memahami niat Yang Kai. Di dalam kuil naga yang kosong dan dingin, seekor naga raksasa melingkari pilar bisa terlihat. Dalam kegelapan, sepasang mata naga bisa terlihat menatap mereka. Sosok naga raksasa ini bisa terlihat samar-samar. Dan dari mereka, prestise naga yang menakjubkan bisa dirasakan. Kamu ingin meminjam kekuatan jiwa naga? Zuyan menoleh untuk melihat Yang Kai. Apakah ada cara lain? Yang Kai tidak menyangkal bahwa teknik rahasia ini adalah sesuatu yang baru-baru ini dia pahami. Itu tidak diajarkan kepadanya oleh siapapun, melainkan dari sumber energi asal naga suci emas. Sumber energi asal tampaknya mengandung teknik rahasia ini untuk memulai. Tetapi Yang Kai belum dapat sepenuhnya berintegrasi dengannya sebelumnya. Jadi dia tidak dapat mengorek misterinya. Sekarang dia telah berkultivasi di medan perang kuno selama beberapa lusin tahun dan telah berubah menjadi 100 naga zang. Perpaduan energi sumber asalnya telah sangat meningkat. Informasi yang terkandung di dalam sumber tidak lagi kabur. Pulau Naga memiliki 2 daerah terlarang yang besar. Satu adalah kuil naga dan yang lainnya adalah makam naga. Makam naga adalah tempat pemakaman para naga besar. Dan pada dasarnya semua anggota ras naga yang meninggal akan dimakamkan di sana. Itu adalah kuburan dari ras naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan tulang-tulang banyak naga besar terkubur di sana. Kecuali untuk tetua agung ras naga sebelumnya. Yang merupakan yang terkuat di ras naga. Dan bertanggung jawab untuk melindungi dan melanjutkan warisan ras naga. Dragon Rache setelah tetua agung dari setiap generasi meninggal. Tubuh mereka akan memasuki makam naga. Tetapi jiwa naga mereka akan tetap berada di kuil naga. Diam-diam menjaga Pulau Naga. Di dalam kuil naga, sekarang ada lebih dari selusin generasi jiwa kepahlawanan tetua ras naga. Jiwa naga ini masih mempertahankan penampilan agung mereka ketika mereka masih hidup. Tetapi kesadaran mereka tidak lagi ada. Hanya meninggalkan jejak naluri, sehingga mereka bisa dianggap mati. Bahkan jika itu adalah benda mati, itu masih roh nenek moyang mereka dan tidak bisa dihujat. Yang Kai berkata, Star Boundary membutuhkan kalian berdua sekarang. Jika kalian berdua bahkan tidak dapat melindungi diri sendiri, bagaimana kamu bisa melindungi Star Boundary? Jika sesuatu terjadi pada Star Boundary, bagaimana seluruh sarang bisa tetap ada? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah memaksakan masalah ini. Saya percaya bahwa sesepuh agung di surga tidak akan menyalahkan kita dan malah akan merasa bersyukur. Zuyan mengerutkan kening. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Meskipun dia tahu apa yang dikatakan Yang Kai itu benar, dia masih tidak bisa menahan keraguan. Di sisi lain, Fu Zun lebih berpikiran terbuka dan mengirim transmisi suara untuk membujuknya. Bocah kecil yang benar, kamu sudah terluka. Jika kamu tidak cepat dan menyembuhkan lukamu, ketika iblis kecil itu memiliki tangan yang bebas, situasi yang kamu dan saya harus hadapi akan menjadi lebih sulit. Xiao Er masih muda. Jika dunia ini tidak memiliki tanah murni, bagaimana Xiao Er akan tumbuh? Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Fu Zun secara alami memahami Zuyan yang terbaik. Dengan Yang Xiao sebagai paku terakhir, Zuyan akhirnya menghela nafas panjang.
Lupakan. Lupakan saja. Jika roh leluhur di surga menyalahkan kita, ini Tuan Tua akan menanggung akibatnya. Yang Kai tersenyum ringan. Tindakan ini hanya untuk dunia. Bagaimana para senior bisa menyalahkanmu? Apalagi ini juga keinginan para senior. Mengatakan demikian, ekspresinya menjadi serius dan raungan naga yang keras terdengar. Cahaya keemasan melintas di aula dan kuil naga yang sedingin es langsung dipenuhi dengan cahaya keemasan, memberikan sedikit kehangatan. Suara retak terdengar saat Yang Kai berubah menjadi naga panjang 100 zang, melepaskan prestise naga yang menakutkan. Bahasa naga yang dalam keluar dari mulutnya dan bergema di seluruh aula. Tampaknya beresonansi dengan sesuatu, menyebabkan jiwa naga yang mengelilingi pilar mengaum dengan keras. Serangkaian sosok besar terbang dan berputar di sekitar Yang Kai, perlahan bergerak di bawah kakinya. Kedua tetua agung tercengang, meskipun mereka tahu bahwa Yang Kai memiliki kekuatan sumber asal naga suci emas. Mereka masih terkejut dengan pemandangan ini. Ras naga bangga dan selalu membanggakan diri sebagai pemimpin semua makhluk hidup. Jadi kapan mereka pernah menundukkan kepala mereka ke makhluk hidup lain? Tapi di depan mata mereka, jiwa naga dari Penatua Agung ras naga generasi sebelumnya seperti subjek yang bersujud di hadapan seorang raja. Bahasa naga yang rumit menjadi lebih cepat, seperti badai yang mengamuk. Saat Yang Kai melantunkan, suara aneh datang dari kedalaman kuil naga. Kedua tetua klan naga mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka berdua menoleh ke arah sumber suara. Apa yang mereka lihat adalah jauh di dalam kuil naga, sebidang tanah perlahan naik. Zuyan tidak bisa menahan pelebaran matanya. Meskipun kuil naga adalah area terlarang di Pulau Naga, dia telah memasukinya berkali-kali sebelumnya. Tetapi baru hari ini dia menyadari ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Karena bahkan Zuyan tidak tahu tentang ini. Apalagi Fuzun. Dia tidak bisa tidak bertanya. Ada apa? Zuyan menggelengkan kepalanya. Bergemuruh saat tanah naik. Seluruh kuil naga mulai bergetar seolah-olah akan runtuh setiap saat. Akhirnya, pada titik tertentu, suara aneh itu berhenti dan kuil naga yang bergetar menjadi stabil. Di mata kedua sesepuh, objek seperti kolam muncul di kedalaman kuil naga. Kolam itu sepertinya terhubung ke kuil naga dan itu memancarkan aura kuno dan sunyi. Sepintas, jelas bahwa objek ini telah ada di sini untuk waktu yang lama dan diukir dengan pola yang sangat rumit. Zuyan dan Fuzun segera menyadari bahwa pola rumit ini adalah bahasa naga. Tetapi bahkan mereka berdua tidak dapat memahami makna mendalam di baliknya. Apakah menurutmu jiwa naga dari tetua agung dari semua generasi ditinggalkan di sini hanya untuk melindungi Pulau Naga? Suara Yang Kai bergema di seluruh aula. Mereka ada di sini untuk menjaga dari kemunduran ras naga. Berapa tahun lagi menunggu? Berapa tahun kesepian? Semua untuk kebangkitan hari ini. Mengatakan demikian, Yang Kai menunjuk jarinya dan berteriak, "Pergi." Begitu dia mengatakan ini, banyak jiwa naga yang mengelilinginya sepertinya menerima semacam bimbingan. Semuanya mengangkat kepala dan mengaum saat mereka bergegas menuju kolam. Jiwa naga terjun ke kolam satu demi satu, berubah menjadi bintik cahaya dan menghilang. Sementara kolam yang semula kosong secara bertahap menjadi diisi dengan cairan kuning kental. Bersambung.